Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2023 ini tembus 7,86 juta orang. Kalau dibandingin sama jumlah pengangguran di tahun 2022 lalu, gimana ya? Meningkat atau menurun? Ternyata tahun ini pengangguran di Indonesia itu turun sebesar 0,54% dibanding jumlah pengangguran tahun lalu di bulan Agustus itu yang mencapai 8,42 juta orang. Yang artinya tahun ini pengangguran di Indonesia itu turun sebanyak 560 ribu orang. Lalu kalau dilihat dari sisi jenis kelaminnya, menurut PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, TPT laki-laki mencapai 5,42%, turun sebesar 0,5% dibanding tahun 2022 lalu. Sedangkan TPT perempuan mencapai 5,15%, angka itu turun sebesar 0,6% dibanding tahun 2022 lalu. Nah, melihat angka itu, jumlah pengangguran laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah pengangguran perempuan. Kalau menurut wilayahnya, gimana ya? Kalau menurut wilayahnya, pengangguran di perkotaan mencapai 6,4% pada tahun 2023. Angka ini turun dibanding tahun lalu yang mencapai 7,74%. Nah, tapi di pedesaan mengalami peningkatan nih. Pengangguran di pedesaan tahun ini mencapai 3,88% dibanding tahun 2022 lalu yang hanya sebesar 3,43%. Dari data itu berarti jumlah pengangguran di perkotaan itu lebih tinggi dibanding di pedesaan. Nah, itu tadi berdasarkan jenis kelamin dan wilayahnya. Selain itu juga ada nih beberapa kelompok penduduk pengangguran. Apa aja? Data pengangguran di Indonesia mencakup 4 kelompok, yaitu yang pertama, penduduk yang nggak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kedua, penduduk yang nggak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Ketiga, penduduk yang nggak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa nggak mungkin dapat kerjaan. Dan yang terakhir, penduduk yang udah punya pekerjaan tapi belum mulai kerja. Terus gimana nih upaya pemerintah buat menurunkan angka pengangguran di Indonesia? Yang pertama, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pendampingan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja, dan menjalin kemitraan dengan organisasi buruh internasional untuk pengawasan hubungan industrial di Indonesia. Nah, jadi gimana menurut kamu? Apa pendapat kamu tentang menurunnya angka pengangguran di Indonesia ini? Bukan sekedar kata yang mudah suka data.